Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikutin semuanya. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli wal imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Sayuti fi kitabihima Tafsiru al-Jalalaini rahimahumallahu ta'ala wa nafa'na bihima wa bi ulumihima wa bi karamatihima wa bi fadlihima fid din wad dunya wal akhirah. Kita membaca surah Al-Qari'ah. Betul ya? Asbabun nuzulnya enggak ada. Ikutin surah yang ke-101, surah Al-Qari'ah. Artinya hari kiamat. Kelompok surah Makkiyah, mempunyai 11 ayat. Turun sesudah surah Al-Quraisy. Dalam kitab tafsir ini tidak disebutkan asbabun nuzulnya, sebab diturunkan surah ini. Jadi Allah langsung menurunkan saja kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutin semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Qari'ah, hari kiamat dinamakan Al-Qari'ah karena kengerian-kengerian yang terjadi di dalamnya sangat menggentarkan kalbu. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Ungkapan ini menggambarkan tentang kengeriannya. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua merupakan mubtada dan khabarnya. Itu dalam ilmu nahwu mubtada dan khabar. Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu atau apakah kamu tahu mal qari'ah? Apakah hari kiamat itu? Ungkapan ayat ini menambah kengerian yang terdapat
di hari kiamat. Lafaz ma, ya kan, mal qaryah, ma itu. Yang pertama adalah mubtada, sedangkan lafaz yang sesudahnya yaitu lafaz adraka merupakan kabarnya, dan ma yang kedua berikut kabarnya berkedudukan sebagai maf'ul kedua dari lafaz adara. Itu dalam ilmu nahwu dan diterangkan. Jadi kalau Allah bertanya sampai 3 kali, itu berarti apa ya? Sesuatu yang apa namanya itu, sesuatu yang dahsyat. Kalau cuma sekali pertanyaannya biasa, tapi kalau 2 kali, apalagi 3 kali dengan pertanyaan yang sama, maka itu dahsyat. Ya, seperti anak zaman sekarang, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, nah, artinya itu memastikan betul nggak itu. Iya Bima, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, wow, berarti apa ya? Itu sesuatu yang dahsyat. Ente, kadang-kadang ente gitu kan? Anak zaman sekarang kan ya begitu tuh. Artinya pertanyaan itu sesuatu yang dahsyat untuk diketahui. Sama juga dengan ini, hari kiamat ini, Al-Qaryah, hari kiamat. Kamu tahu tentang hari kiamat? Apa hari kiamat itu? Tahu kamu dengan hari kiamat itu? Itu menunjukkan sesuatu yang dahsyat itu di hari kiamat. Bagaimana hari kiamat itu diterangkan dalam surah ini? Lihat ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. 1, 2, 3. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yauma yakunu, pada hari itu, dinasabkan oleh lafaz yang disimpulkan dari pengertian yang terkandung di dalam lafaz al-qari'ah, yakni lafaz taqra'u. Artinya pada hari yang menggetarkan itu, an-nasu kal farashil mabthuth. Manusia adalah seperti anai-anai yang berhambur-hamburkan, atau seakan-akan belalang-belalang yang dihambur-hamburkan. Sebagian di antaranya terbang beriring-iringan dengan yang lain secara semrawut. Demikian itu karena mereka dalam keadaan kebingungan. Hal ini terus berlangsung hingga mereka dipanggil untuk menjalani perhitungan amal perbuatan. Nah, kalau hari kiamat tuh orang kocar kacir seperti tuh laron. Tahu laron? Kalau habis hujan di sini banyak gak laron? Nyang dia bingung. Mencari lampu, dimatiin lampunya, bingung lagi dia, cari terbang dia, kemana carinya? Kalau ada lampu di situ dia baru kumpul.
Itu pun bingung dia, kumpul, bingung. Nah, kalau Ipin ada laron di film itu, emak siapa namanya? Opa. Nah, opa ngasih suruh apa? Taruh air di baskom di bawah lampu. Nah, turun dia ke situ. Itu orang kiamat. Jangankan kiamat, itu orang yang terjadi gempa bumi saja, gimana kocar-kacir. Sini semuanya berdua ini. Kocar-kacir. Bagaimana kocar-kacir? Waktu gempa bumi, ada yang di kamarnya lagi nggak pakai baju, terjadi gempa bumi, wah keluar nggak pakai baju. Ya enggak? Malu dia? Enggak malu. Daripada mati tertindih bangunan, lebih baik keluar dia. Ada yang lagi mandi, badannya masih bersabun, gempa bumi, keluar dia. Siapa yang pernah merasakan gempa bumi? Abuya pernah itu. Waktu Abuya masih di mana itu? Di Bogor. Tahun 90 berapa? 99 mungkin. Anaknya gurunya Abuya sakit, Abuya disuruh jaga di rumah sakit. Tiba-tiba bergoyang rumah sakit. Abuya kaget. Gempa bumi kata Abuya. Akhirnya Abuya angkut semua keluar ruangan itu. Yang heboh cuman Abuya saja. Heboh, maksudnya heboh tuh, ayo gempa bumi keluar. Yang lain cuman bengong gitu aja. Dia begitu, Abuya saja yang kalang kabut sendiri. Kenapa? Ternyata orang sana sudah biasa ada gempa bumi. Bergoyang dikit, biasa ya. Jadi nggak takut dia. Nah itu tahun 97 kalau nggak salah. Gempa bumi, takut Abuya. Bukan 97, tahun berapa? 99 mungkin, 99 atau 2000 tuh. Nah, itu gempa bumi. Pada sebentar saja, beberapa detik saja, 3 atau 5 detik bergoyang, keluar sudah Abuya. Nah, itu. Apalagi kalau hari kiamat, tambahnya yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari itu manusia seperti anai-anai laron yang berterbangan. Kacau. Nah, lihat lagi selanjutnya. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. 1, 2, 3. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Bulu ayam terbang dia. Atau tuh yang seperti yang biasa di rumput-rumput tuh ada kan ya? Ada yang kayak apa namanya itu? Bulu-bulu. Terbang dia. Atau di rumput ada yang terbang dia, kena angin. Begitulah gunungnya terbang, dubang. Bukan lagi meletus. Kalau meletus itu yang kayak di Gunung Merapi, di gunung mana itu, Kelut, itu keluar api anunya apa namanya itu, laparnya, bung, keluar dia. Debunya keluar, apinya keluar, laharnya keluar. Itu biasa. Kiamat lebih parah lagi. Bukan itunya yang meletus, tapi gunungnya copot, terbang. Pernah nonton film 2012? Yang dulu diprediksi katanya kiamat. Sekalinya udah kiamat juga 2012 itu. Yang ada Abuya
meletakkan batu pertama pesantren 2012 waktu itu. Itu tuh. Gunungnya dubar. Ngerinya waktu itu. Bukan lagi meletus, pecah gunungnya, terbang. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Mampus, tahu mampus? Ya mampus. Mampus. Gunungnya mampus. Alias berterbangan. Hambur-hambur. Seperti bulu-bulu yang berterbangan. Nah, lanjutnya apa? Kalau sudah terjadi kiamat, kita mati, kemudian kita nanti dibangkitkan, ketemu di hadapan Allah Ta'ala di sidang. Di hadapan Allah di sidang. Siapa yang suka mencuri di sidang. Siapa yang suka berbuat baik di sidang di hadapan Allah. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan apa yang pernah dilakukan di dunia. Apa kata Allah? Fa amma man thaqulat mawazinuh. 1, 2, 3. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Dan adapun orang yang berat timbangannya. Maksudnya apa ya? Artinya amal kebaikannya. La ilaha illallah. Artinya amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya. Apa yang dia dapat? Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Radiyah itu artinya senang. Senang. Puas. Kalau orang puas berarti senang. Kalau orang senang berarti dia bahagia, namanya radiyah. Hatinya senang, hatinya puas. Itu kalau orang banyak punya amal. Ditimbang di akhirat nanti amalnya. Timbangan di akhirat dengan di dunia berbeda. Kalau di dunia yang berat ke bawah atau ke atas? Kalau yang ringan di dunia ke atas. Nih, timbangan nih sama. Beratnya ke bawah, yang ringan ke atas. Di akhirat beda. Yang ringan ke bawah, yang berat ke atas. Di akhirat nih. Kalau dia terangkat ini berarti berat. Kalau ini yang ke bawah berarti ringan. Mudah dipaham kira-kira? Itu ditimbang amalnya. Wa amma man khaffat mawazinuh. 1, 2, 3. Wa amma man khaffat mawazinuh. Dan adapun orang yang ringan timbangannya, artinya amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya. Kalau dosanya banyak, apa yang dia dapat? Fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya, yaitu tinggalnya, adalah neraka. Hawiyah. Nah, jadi orang yang banyak dosanya nanti ditaruh dalam neraka, namanya hawiyah. Neraka apa? Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya.
Dan tahukah kamu apakah hawiyah itu? Atau apakah neraka hawiyah itu? Kamu tahu neraka hawiyah? Mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Nah, begitu tuh. Narun hamiyah. Neraka hawiyah itu adalah narun hamiyah, api yang sangat panas. Nah itu, yang panasnya luar biasa. Huruf H yang terdapat pada lafaz hiyah adalah H sakat, ya, mati maksudnya. Baik dalam keadaan wasal ataupun waqaf tetap dibaca. Ya. Mahiyah. Wa ma adraka mahiyah narun hamiyah. Itu bacanya begitu, makanya ujungnya mahiyah, ayat yang 10 itu nah. Wa ma adraka mahiyah. Itu sukun itu. Ya. Mau stop mahiyah juga, mau terus juga mahiyah. Bacanya kalau mau putus mau nyambung sama semuanya. Ya. Ini umpama di stop cara bacanya. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu caranya dengan cara waqaf. Kalau disambung gimana bacanya? Sama juga. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Karena haknya mahiyah itu ujungnya hanya adalah Fahim tuh? Tetapi menurut qiraat tidak dibaca bila dalam keadaan wasal. Wallahu a'lam bissawab. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Paham kira-kira qari'ah? Qari'ah artinya arti lain, nama lain daripada kiamat itu ada qari'ah. Ada apa lagi? Yaumul akhir. Apa lagi? Kiamat. Kiamat jelas sudah ya. Nah, banyak nama-nama hari kiamat. Wallahu a'lam. Nanti kita naik ke surah yang ke-100. Surah Al-Adiyat, kuda perang yang berlari kencang. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda, demi yang berlari kencang. Fal muriyati qadha, dan demi yang mencetuskan api. Kuda yang berlari kencang. Kuda itu kalau dia kuat ya, itu bisa memercikan api. Dia punya kaki itu, apabila dia jalan di tanah, itu bisa keluar api dia. Tung, tahu kembang api? Nah, kayak orang apa namanya itu, ngelas, cung, cung gitu. Itu berarti kencang banget itu kuda tadi. Abuya ada lihat di media sosial, kaget Abuya, kok kuda itu pas dia menghentakkan kakinya bisa keluar api. Bukan api ya, kembang api. Cung, jadi hantuk, cung begitu. Saking dia tendangannya kuat itu. Ada kulihat. Wallahu a'lam bishawab.